الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Indahnya di pagi hari yang cerah ini yang penuh dengan rasa semangat di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu istiqomah semuanya. Amin. Ya Rabbal Amin. alamin. Amin ya Rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema konsekuensi yang tidak berpuasa. Kita perempuan kan pasti ada ya Bu, nggak berpuasa itu sebenarnya apa konsekuensinya tuh bagaimana gitu. Siap Ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama apa konsekuensi bagi yang tidak berpuasa bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyami syahri Ramadan walladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dan juga as-shaimin was-shaimat yang semoga selalu kuat dan istiqomah menjalani amaliyah Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu rukun Islam adalah menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Maka bagi orang-orang yang dalam keadaan tertentu, maka ia boleh untuk meninggalkan puasa atau tidak berpuasa. Maka bagi orang muslim yang memenuhi syarat sebetulnya, tapi dalam keadaan tertentu dan ketika ia tidak berpuasa itu, maka ada 4 konsekuensi yang harus ia tanggung. Konsekuensi yang pertama adalah ia wajib qadha. Konsekuensi yang kedua wajib fidyah.
Konsekuensi yang ketiga wajib qadha dan fidyah. Dan yang keempat enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah. Tergantung dari apa sebab ia tidak berpuasa. Yang pertama, wajibnya hanya qadha saja, yaitu orang yang enggak berpuasa karena sakit. Tentu yang tahu sakit ini seperti apa ya yang mengalami itu dan dokter. Jangan sampai bu, kok nggak puasa? Iya, lagi sakit. Sakit apa? Sakit hati. Apalagi sakit gatel-gatel. Enggak. Sakit yang kalau ia berpuasa, kok sakitnya malah lebih tambah parah, maka wajib tidak berpuasa. Kalau ia memaksakan diri untuk puasa, bukan pahala yang diperoleh, justru malah dosa. Kemudian yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang boleh tidak berpuasa itu sedang dalam perjalanan, bukan orang yang baru mau pulang. Bang, enggak puasa bang? Enggak, ntar sore mau pulang. Kemana? Ke Perindavan. Biar agak jauhan. Tapi ntar sore baru pulangnya. Maka ia boleh tidak berpuasa itu ketika sudah di jalan. Kalau masih di rumah, wajib puasa. Maka nanti orang yang dalam perjalanan itu enggak puasa, wajibnya qadha. Kemudian orang yang puasa tapi lupa niat. Lupa niat, bahaya. Ya kalau tarawih niat, kalau enggak tarawih, nah yaitu nanti wajibnya qadha. Kemudian bagi ibu-ibu yang kedatangan tamu bulanan, wajib qadha. Kemudian ketika habis melahirkan nifas juga wajib qadha. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua ini wajibnya hanya fidyah saja, tidak wajib qadha. Yaitu satu, bagi orang yang sakit secara medis sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Begitu dicek sama dokter, waduh ini udah stadium 107. Ayo tinggal ngomong aja kan suka-suka saya. Bukan dokter ini saya, kalau dokter paling banyak 4 ya. Kalau saya 107. Ketika divonis seperti ini, wah, secara medis ya, secara ilmiah ke dokter tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka wajibnya hanya membayar fidyah. Padahal bisa jadi loh nanti setelah Ramadan dia sembuh, dokternya yang ganti kena. Bingung kok stadium sampai 107. Kemudian yang kedua, yang wajibnya hanya fidyah, tidak wajib qadha, yaitu orang yang sudah sepuh, udah lanjut. Orang yang lanjut usia ini tidak dibatasi atau didefinisikan dengan jumlah umur, enggak. Kadang ada orang yang umur 60, 70, bahkan 80 tapi fisiknya masih bagus, maka ia wajib puasa. Ketika orang sudah di usia tertentu, fisiknya masih bagus, tetapi daya ingatnya udah terganggu, alias pikun, kacamata dipakai, ditaruh ke atas, anak diomelin, tanda-tanda itu. Nah, orang yang sudah pikun ini maka gugur kewajiban puasanya. Nanti kalau memang ia berharta atau anaknya ada, diganti dengan fidyah. Kemudian yang kedua yang hanya wajib fidyah itu orang sepuh, fisiknya masih bagus, otaknya daya ingatnya masih bagus, tapi fisiknya udah nggak kuat untuk puasa. Nah, semakin hari kan semakin lemah. Daya ingatnya masih bagus, hafal masih bagus, tetapi memang fisiknya udah nggak kuat, maka ia wajib fidyah, tidak wajib qadha. Lah, orang-orang yang sudah sepuh seperti ini, kewajiban ibadahnya gugur. Entah karena memang fisiknya udah nggak kuat atau daya otaknya. Ayatnya kan apal ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Nah, orang yang dikaruniai umur panjang akan dikembalikan dulu seperti anak-anak. Kalau dulu imut-imut ya nanti balik lagi. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto.
Ngaji yuk. Terima kasih masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Liswanto. Ngaji yuk. Semangat, semangat terus ya ibu-ibu. Puasanya juga harus semangat terus. Iya, sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini. Silahkan dipertanyakan. Insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya. Iya, silahkan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita dari Bekasi, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengkodo puasa yang telah bertahun-tahun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan nanti akan dijawab ya Bu. Silakan ibu yang ingin bertanya lagi. Ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amborowati dari Bekasi, Jawa Barat. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana ibadahnya orang yang sudah pikun? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bagaimana cara mengqadha puasa yang sudah lama banget? Dulu mungkin waktu mudanya agak bandel-bandel dikit lah ya, sekolah, berangkat sekolah dari rumah sarapan, nyampe sekolahan mampir melipir-melipir di kantin. Habis itu baru masuk kelas bibir dilap, kelihatan puasa. Udah mulu kayak orang puasa. Kalau itu yang terjadi, maka kita kodok dengan semampu dan sekuatnya, karena mungkin kita lupa hitungannya berapa, apa saking kebanyakannya. Dikodok semampunya. Kemudian kalau memang kita orang yang berkelebihan harta, ya ditunaikan fidyahnya. Wong fidyah itu nggak mahal kok. Sehari puasa yang kita tinggalkan itu cuma 0,7 liter. Ya kalau dibulatkan ya 1 liter. Seumpama 30 hari full ya cuma 30 liter. Apalagi sawah luas kan ya. Iya, sawah luas, belum tahu punya siapa kan kita nggak tahu. Itu puasa yang sudah sekian tahun kita tinggalkan, itu wajibnya qadha dan fidyah. Dan ini konsekuensi yang ketiga hasilnya. Tadi yang konsekuensi pertama kan wajibnya qadha, konsekuensi kedua wajibnya fidyah, konsekuensi yang ketiga itu wajibnya qadha dan fidyah. Di antara salah satu qadha dan fidyah itu adalah orang yang berpuasa udah sekian tahun baru diqadha. Misalnya kita punya utang puasa tahun 2020 umpama. Nah, kemarin karena belum tahu, belum ikut ke majelis taklim, belum ikut ngaji, belum mau qadha. Sekarang baru diqadha umpama, atau nanti setelah Ramadan diqadhanya. Maka selain hutang puasa terhitung misalnya 20 hari ya kita bayar 20. Kemudian plus fidyahnya 20 hari berarti ya 20 liter. Kalau seliter sekarang 15.000 umpama ya tinggal kali. Dan kepada siapa itu kita berikan? Yang paling didahulukan adalah kerabat. Kalau kita punya saudara yang ada hubungan darah, ada hubungan nasab dengan kita, dan kebetulan dia ekonominya tidak beruntung, maka dialah yang paling berhak untuk menerima fidyah dari kita. Bukan orang lain, bukan masjid, bukan musola, tapi dia yang paling diutamakan. Kalau memang seandainya saudara kita alhamdulillah karena keturunan ningrat, darahnya coklat kebiru-biruan, kaya semua, pokoknya hartanya nggak dihabis makan 8 turunan. Kebetulan kita turunan ke-9. Kalau semuanya udah kaya baru tetangga terdekat.
Tetangga dekat kebetulan kita sekomplek ini orang kaya semua, mobilnya pada 4 semua rodanya. Lah iya, lah emang saya tadi ngomong apa? 4. Nah, kaya semua baru diserahkan kalau memang kita umpama enggak ada kenalan orang bismin, wong kita orang-orang oke, kita titipkan ke masjid, kita titipkan ke musala, kita titipkan ke lembaga-lembaga zakat dan lain sebagainya. Itu fidyah itu tadi. Kadang kita itu udah pasrah bongkoan aja asal fidyah dianterin ke musala ke masjid, nggak ada salahnya. Tapi kalau mau yang terbaik adalah ke saudara terdekat. Kemudian pertanyaan kedua, ibadahnya orang pikun bagaimana? Gugur. Maka kalau pengen gugur ibadahnya, kan ayatnya tadi udah dibacakan. Wa man nu'ammiru nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang dikaruniai umur panjang maka akan aku kembalikan seperti awal diciptakan. Awal diciptakan kan kita nggak ada beban ibadah kan, nggak ada perintah ibadah. Lah nanti ketika kondisi kita kembali seperti itu, maka beban ibadah itu juga hangus alias gugur. Dulu kita misalnya seumuran anak, tidak ada kewajiban untuk ibadah, maka ketika nanti kondisi kita seperti itu sama, tidak ada kewajiban lagi untuk ibadah. Itu orang pikun. Tapi selama dia masih akalnya sehat, akalnya waras, maka wajib untuk ibadah. Yang wajib ya hukumnya wajib, yang sunnah ya tentu sunnah, termasuk puasa ini yang kita jalani di Ramadan ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian tadi kan konsekuensi yang ketiga ya, bahwa ada wajib qada, ada wajib fidyah. Selain untuk orang yang tadi, orang yang membayar puasa tapi udah terlewat waktunya, juga teruntuk wanita hamil dan menyusui yang ia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi anak, bukan kondisi dianya. Dianya sehat, dianya bagus fisiknya, tapi anaknya lemah, kandungannya lemah, maka silahkan tidak berpuasa, tapi nanti konsekuensinya wajib qada dan fidyah. Cuman problemnya giliran mau qada hamil lagi. Asal mau qada hamil lagi, mau qada hamil lagi, mau qada hamil lagi, ada anaknya 8. Ya Allah. Lah terus kayak gitu gimana? Ya tetap kewajiban nggak gugur selama akalnya masih waras. Lah habis lahiran 8 kali kok kebetulan langsung linglung alias nah selesai udah kodoknya gugur. Tapi kalau masih akalnya waras wajib kodok, ya memang berat Bu ya. Berat. Makanya wanita itu lebih mudah masuk surga daripada laki-laki. Tapi ya kebalikannya pula, wanita ya gampang masuk neraka daripada wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jemaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jemaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Sri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dalam ibadah maka pentingnya ada ilmu pengetahuan agar kita bisa mengetahui
Kalau seandainya ibadah itu kita tinggalkan, konsekuensinya seperti apa? Karena betapa banyaknya di masyarakat kita puasanya rajin, tapi ketika ia meninggalkan puasa yang penting pokoknya mangkodo aja. Padahal belum tentu semuanya wajibnya kodok. Apalagi yang banyak duit, kalau kodok mah berat, pokoknya saya fidyah aja. Enggak. Tadi kita sudah di segmen pertama dan di sambung kedua tadi 4 konsekuensinya. Yang pertama yakni wajib kodok, kedua wajib fidyah, ketiga wajib kodok dan fidyah, yang keempat enggak wajib kodok, enggak wajib fidyah. Untuk siapa? Yang pertama anak kecil. Anak kecil itu ketika nanti ia dewasa, puasa yang ia tinggalkan enggak wajib kodok, enggak wajib fidyah. Lah kalau ada anak-anak yang rajin puasa, memang berpahala, nanti itu reward untuk kedua orang tuanya. Nah, kalau anak kecil kok tidak diajarkan untuk berpuasa, nanti kebiasaan, nanti di usia sudah baliknya, sudah dia mukallaf, tidak terbiasa untuk puasa, yo berat. Kemudian yang kedua, orang yang tidak wajib kodok, nggak wajib fidyah, nggak dosa, orang kafir asli. Kafir asli itu orang yang memang terlahir tidak Islam. Kemudian di usia 50 dia masuk Islam, maka usia sebelum 50 semua ibadah yang ia tinggalkan tidak wajib dikodok, termasuk puasanya itu. Nah yang ketiga ini, yang nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah adalah orang gila. Bebas, orang gila itu bebas. Maka ibu kalau pengen bebas, nah, ini kan masih ada puasa berapa hari kok misalnya kepikiran aja tetangga udah beli baju lebaran kok belum kepikiran, lama itu puasa yang berikutnya udah pemutihan. Kalau mau ya monggo lah silakan, masih ada peluang. Bukan hanya puasanya, ibadah-ibadah yang lain gugur ketika akalnya sudah nggak ada. Selama orang itu akalnya masih ada, selama seorang muslim akalnya masih ada, kewajiban atau ikatan aturan hukum itu tetap berlaku. Kalau orang sudah akalnya sudah nggak ada, bebas sebebas-bebasnya. Maka orang kalau pengen bebas, nah yaitu syaratnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah puasa ini termasuk rukhsah atau dalam bahasa kitanya dispensasi, keringanan. Kalau bahasa ibu-ibu diskon. Kalau memang di bulan Ramadan ada halangan kita tidak berpuasa, boleh dilaksanakan di luar Ramadan. Dan kalau memang di luar Ramadan pun tidak bisa melaksanakan karena alasan yang mendasar seperti sakit, seperti pikun dan lain-lain, maka boleh dengan fidyah. Dan kalau sudah tidak ada akal malah gugur semuanya. Dan orang gila itu apakah di surga neraka? Namanya kaum fatroh, kaum kosong, nggak ada catatan amal apa-apa. Tempatnya nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.